rasa ingin tahu dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, selamat datang di channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Di video kali ini aku ngajakin kalian untuk belajar bersama tentang wawasan umum, bimbingan, dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan serangkaian program yang diberikan oleh konselor kepada konseli sebagai upaya bantuan dalam mengembangkan potensi peserta didik agar peserta didik mampu berkembang dengan baik. Bimbingan dan konseling ini dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari jenjang SD atau pendidikan dasar, SMP hingga SMA. Tujuan dari bimbingan dan konseling itu adalah agar konseli itu mampu memahami diri, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri mereka sehingga mereka bisa mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia. Jadi memang konsep secara umum bimbingan dan konseling ini ingin membahagiakan individu atau konseli. Nah, para besti, perlu diketahui bahwa orang yang membutuhkan layanan disebut dengan konseli, sedangkan orang yang memberikan layanan disebut konselor. Ini merupakan panggilan yang khas dari bimbingan dan konseling ya para besti. Jadi kita perlu mengetahuinya. Perlu kita ketahui juga para besti, fungsi utama dari bimbingan dan konseling adalah pengembangan, yakni mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh konseli atau individu gitu. Bimbingan dan konseling ini punya 4 bidang bimbingan. Yang pertama, bidang pribadi, yang kedua, sosial, yang ketiga, belajar, dan yang keempat, karir. Oke, kita bahas yang pertama yaitu bidang pribadi. Nah, bidang pribadi ini adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengembangkan pribadinya, untuk perkembangan pribadi, sehingga siswa atau konseli menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Adapun pokok-pokok dari bimbingan pribadi adalah yang pertama itu pemantapan terhadap sikap dan kepribadian yang agamis, senantiasa mendekatkan diri konseli ataupun siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui peningkatan iman dan takwa. Lalu yang kedua, pemahaman tentang kemampuan dan potensi diri serta pengembangannya secara optimal. Lalu pengembangan bakat minat yang dimiliki serta penyalurannya. Jadi ketika peserta didik atau konseli itu punya bakat dan minat, tugas guru BK adalah membantu atau memberikan fasilitas kepada konseli atau peserta didiknya. Lalu ada pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seorang konseli, serta bagaimana cara mengembangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh konseli. Lalu kemampuan dalam mengambil keputusan serta mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Lalu yang terakhir yaitu perencanaan dan pelaksanaan hidup sehat, kreatif, dan produktif.
itu dari pokok bidang pribadi. Lalu yang kedua, kita membahas mengenai bidang sosial. Nah, bidang sosial ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada konseli tentang lingkungannya, sehingga konseli mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Lalu untuk pokok-pokok bimbingan sosial tadi adalah yang pertama, kemampuan berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan, atau berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengembangan menerima dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, pengembangan kemampuan bersosialisasi baik di rumah maupun di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, yaitu pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta upaya pelaksanaannya secara konsisten dan tanggung jawab. Yang kelima, yaitu pemahaman tentang hubungan lawan jenis dan akibat yang ditimbulkannya. Lalu yang terakhir yaitu pemahaman tentang hidup berkeluarga. Bidang bimbingan sosial ini mencakup banyak hal tentang kehidupan konseli bersama orang lain gitu. Selanjutnya bidang belajar atau bidang akademik. Nah, tujuan dari bidang belajar atau akademik yaitu membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pokok-pokok dari bimbingan belajar ini, yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, pengembangan kemampuan membaca dan menulis cepat. Yang ketiga, pemantapan penguasaan materi pelajaran sekolah berupa remedial atau pengayaan. Selanjutnya, pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya bagi perkembangan pengetahuan. Lalu, pemahaman tentang pemanfaatan perpustakaan. Yang terakhir yaitu orientasi belajar di perguruan tinggi. Nah, dari poin yang terakhir ini dikhususkan untuk siswa SMA, terutama pada siswa kelas 12. Baik, kita lanjutkan ke bidang yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir. Tujuan dari bidang bimbingan karir ini yaitu agar konseli atau siswa mampu merencanakan dan mengembangkan masa depan mereka yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan juga dunia pekerjaan atau karir. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.